Aku Ajeng Dia Sucipto, kelas 11 IPA 2. Aku salah satu siswi dari SMA Negeri Arjasa Jember. Di 1 tahun terakhir ini, pasti kalian telah melakukan seluruh aktivitas di dalam rumah, termasuk belanja online. Transaksi secara online saat ini dinilai sangat efektif dan lebih praktis dibandingkan belanja secara langsung. Bahkan, transfer dari satu bank ke bank yang lain hanya menggunakan mobile phone saja. Sungguh sangat praktis dan mudah, bukan? Tapi transaksi secara online dan melalui bank tersebut, apa dinilai sudah sesuai dengan konsep Islami dalam berniaga? Daripada bingung, kita tonton penjelasan berikutnya. Pertama, perbankan. Pasti kalian gak asing bukan dengan teman menabung kita yang satu ini? Yap, bank memiliki pengertian secara umum yaitu badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lalu bagaimana sih hukumnya jenis bank konvensional itu dalam Islam? Sebagian ulama berpendapat bahwa bank konvensional ini masih belum jelas halal atau haramnya. Panik! Gak usah panik dong. Sebagai jalan keluarnya, umat Islam telah mendirikan bank syariah. Bahkan di Indonesia sendiri telah berdiri Bank Muamalah Indonesia di tahun 1991. Berdirinya pun beralasan ya. Yang pertama yaitu karena umat Islam sudah dalam keadaan darurat. Yang kedua, menyelamatkan umat Islam dari pemerasan. Yang ketiga, untuk menyelamatkan umat Islam dari ketergantungan bank non-Islam. Wah, jadi gitu ya? Terus, apa sih bedanya bank konvensional dan bank syariah itu? Bedanya itu, bank konvensional landasannya peraturan perundang-undangan negara dan sistemnya bunga. Sedangkan bank syariah landasannya Al-Quran dengan sistem bagi hasil. Oh, jadi gitu ya. Oke deh, terima kasih. Kedua, asuransi. Pasti kalian udah gak asing dong dengan asuransi itu. Secara umum, asuransi yaitu perjanjian antara perusahaan asuransi dan pengasuransi dengan menerima premi asuransi untuk memberi ganti atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita pengasuransi dari peristiwa yang tidak pasti. Bidang usaha asuransi ini ada berapa kelompok sih? Dan apa aja? Terbagi menjadi 3 macam bidang usaha, yaitu asuransi kerugian, contohnya asuransi kebakaran. Kedua, asuransi sejumlah uang, contohnya asuransi jiwa. Yang ketiga, asuransi sosial, contohnya jam sostek. Lalu, dasar hukumnya asuransi dalam Islam ini ada nggak sih? Dalam hal ini, asuransi masih tidak disebutkan dengan jelas, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Dengan kata lain, asuransi ini masih termasuk pendapat. Terus gimana dong? Ayahku lagi butuh jasa asuransi nih. Kira-kira asuransi yang bagaimana ya yang harus aku sarankan pada ayahku? Pas banget dong, saat ini udah ada loh jasa asuransi yang sesuai dengan syariat Islam. Bagusnya lagi, udah ada visi misinya loh. Yang pertama, membangkitkan semangat gotong royong dalam membantu orang lain yang terkena musibah. Kedua, atas dasar jiwa dan semangat saling menolong antar sesama. Yang ketiga, menciptakan jalinan silaturahmi dan kekeluargaan antara keluarga dan pengelola. Wah, terima kasih banyak ya informasinya. Ketiga, pegadaian. Lembaga yang satu ini bergerak juga di bidang keuangan, tapi tidak menggunakan sistem perbankan.
Pegadaian sendiri berasal dari kata gadai yang artinya menjadikan barang berharga sebagai suatu jaminan utang dan dapat dijadikan alat pembayaran utang tersebut jika dalam batas waktu yang disepakati tidak mampu mengembalikan uang yang dipinjamnya. Hai, pegadaian dalam Islam ada syaratnya nggak? Ada dong, yaitu yang pertama, kedua belah pihak yang melakukan gadai harus dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani. Yang kedua, barang yang digadaikan menjadi milik penuh pihak nasabah gadai. Yang ketiga, memenuhi ketentuan yang berlaku bagi pihak penggadai. Kalau rukunnya ada nggak? Ada kok. Yang pertama, kedua belah pihak yaitu penggadai dan yang menggadaikan. Yang kedua, barang yang digadaikan sebagai jaminan. Yang ketiga, barang atau uang yang dipinjamkan. Yang keempat, ijab kabul. Duh, jatuh di mana ya burung tadi? Kalau kalian tahu, komen di bawah ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian sukses selalu.